Oke, saya harap Bapak Ibu semua yang sudah bergabung pada webinar kali ini dalam keadaan baik. Perkenalkan dengan saya Evangelita atau bisa dipanggil Angel yang akan menjadi moderator pada webinar kali ini, Bapak Ibu ya. Namun sebelumnya acara ini dapat terselenggara berkat dukungan dari Thrift Invest, yang dimana Thrift Invest ini adalah platform investigasi digital yang sudah resmi berlisensi dari Bapepti dan terverifikasi oleh OJK. Jadi sehingga Bapak Ibu dan rekan-rekan keamanan dana nasabah terjamin penuh. Tidak hanya itu, Thrift juga memiliki entitas resmi dan ada kantor di Indonesia. Jadi keberadaannya jelas ya Bapak Ibu ya dan transparan. Nah, ini menjadi pembeda penting dibanding broker luar negeri yang memang sering tidak punya kantor fisik di Indonesia dan tidak berada di bawah hukum Indonesia. Jadi kalau sampai ada masalah atau kehilangan dana di broker luar, hampir mustahil mencari pihak yang bertanggung jawab untuk menyelesaikan hal tersebut. Namun Bapak Ibu bersama Thrift semua lebih aman, legal dan terpercaya. Kemudian Bapak Ibu saya juga ingin memperkenalkan dalam acara ini juga hadir komunitas Orients Finance. Komunitas ini dibentuk untuk membantu trader, ya rekan-rekan baik pemula maupun sudah berpengalaman untuk berkembang bersama. Jadi di sini kita bisa mendapatkan daily signal, market overview, edukasi, serta ruang diskusi agar trading tidak berasa sendirian, Bapak Ibu. Jadi nanti setelah webinar ini rekan-rekan bisa tetap terhubung belajar, dan berkembang bersama komunitas Orients Finance. Baik Bapak Ibu, tanpa berlama-lama lagi, mari kita masuk ke acara inti. Saya ingin mengundang pembicara kita pada hari ini, Bapak Hendra Cipta, yang akan membagikan insight mengenai bagaimana eh, kita bongkar rahasia sniper entry dan manipulasi dengan order block atau SMC. Karena kan sering banget ya Bapak Ibu ya, zona entry sudah bagus, tapi suka sering ditembus. Namun udah capek-capek mapping dan nongkrongin chart berjam-jam, bukannya untung malah buntung. Parahnya lagi malah margin call. Oke, langsung saja kepada Bapak Hendra Cipta, kami persilahkan Bapak. Oke, makasih Mbak Angel ya, makasih Mbak Angel. Oke, kita mulai teman-teman. Tampilan saya di monitor kelihatan, teman-teman? Kelihatan ya? Cukup clear tampilannya? Kelihatan Om. Cukup ya. Oke. Oke, saya tampilkan juga. Kalau teman-teman, saya pengen lihat langsung ya, teman-teman bisa tampilin wajah nggak apa-apa. Eh, Kameranya diaktifin ya, teman-teman ya. Acara webinar malam ini ya itu terselenggara berkat dari broker Thrive Invest ya. Jadi teman-teman selamat datang ya. Jadi kita malam ini akan bongkar ya, akan kupas tuntas tentang order block ya. Nah, sebelum saya mulai teman-teman ya, perkenalkan terlebih dahulu nama saya Hendra Cipta dan saya adalah seorang founder dari sebuah komunitas Persatuan Warrior dan saat ini juga membantu komunitas dari Orient Finance ya. Kita berkolaborasi teman-teman dan kita malam ini akan bahas topik yang lumayan seru yaitu tentang order block ya. Oke. Nah, sebelum saya mulai, saya ingin tahu dulu teman-teman semua dari mana aja sih? Bisa ketik di komen teman-teman. Kalian teman-teman dari mana aja sih yang saat ini hadir? Ada yang dari daerah timur mungkin barangkali? Ada? Oke, Makassar. Atau ada yang di daerah Depok? Oke. Yes, Om Ade di Jayapura, Lombok. Oke, saya tinggal di daerah Jakarta, teman-teman ya. Saya di Depok. Jadi buat teman-teman yang lumayan jauh dari lokasi saya dan terima kasih buat teman-teman yang udah hadir malam ini. Ya, ada yang dari Batam juga ya, teman-teman ya. Wow, lumayan sekali ya. Lumayan lumayan jauh ya. Oke. Nah, saya mau coba tanya dulu nih. Saya pengen tahu dulu, saya pengen ngulik dulu teman-teman. Nantinya kalau saya bisa at least dapat gambaran dari teman-teman, saya jadi enak ngejelasin tentang materinya. Saya pengen tanya dulu teman-teman di sini, pernah dengar istilah order block nggak sih?
Ayo, teman bisa ketik di komen. Pernah dengar nggak sih order block? Oke, pernah. Berapa orang yang mungkin di sini ada yang pernah dengar istilah order block? Oke, oke, beberapa. Oke, Om Yoga, SND pernah. Oke, sudah pernah. Oke, jadi dari jawaban-jawaban yang saya jawab, yang saya terima di sini, maka saya asumsikan sebagian besar teman-teman di sini sudah at least tahu dan sudah menggunakan, ya, yang sudah menggunakan order block, gitu ya. Dan satu hal yang mau saya highlight malam ini, teman-teman, adalah saya niatnya berbagi, ya, teman-teman, dan mungkin saja informasi yang nanti saya jelasin akan mungkin sedikit berbeda dengan yang teman-teman pahamin. Oke, jadi webinar malam ini sifatnya kita sharing, ya, teman-teman. Kalau ada hal yang baik, oke, teman-teman bisa ambil. Tapi kalau mungkin ada yang kurang berkenan, maka itu bisa menjadi koreksi, ya. Gitu ya, teman-teman. Ambil yang baiknya dan buang yang nggak baiknya. Oke, yuk kita mulai, teman-teman. Nah, eh, berbicara tentang order block, ya, berbicara tentang order block. Beberapa tahun yang lalu, ini lumayan jarang yang membahas tentang order block. Oke, jarang membahas tentang order block. Dan pertama kali dipopulerkan, ya, setahu saya, ya, mungkin teman-teman punya informasi lain, ya, bahwa strategi order block ini sendiri pertama kali dipopulerkan oleh strategi dari sebuah komunitas bernama ICT, Inner Cycle Trader. Oke, sedikit sedikit mundur, ya. Saya mengenal trading itu dari tahun 2011, tahun 2012. Oke, 2011, tahun 2012. Dan yes, di awal-awalnya saya menggunakan berbagai macam indikator, ya, menggunakan Bollinger Band, Moving Average. Kalau teman-teman di sini ada yang pernah pakai BBMA-nya ala KG, maka saya adalah salah satu alumninya. Oke, itu tahun 2011, tahun 2012. Jadi buat teman-teman sekarang yang udah ada salah satu teman-teman yang senior yang seangkatan dengan saya, oke, salam suhu, ya. Oke, kita kita satu angkatan, ya, kita satu angkatan. Oke, kemudian sekarang muncul BBMA Oma Ali. Nah, BBMA Oma Ali ini lebih populer, teman-teman, dibandingkan dengan BBMA-nya ala KG. Tapi saat ini yang saya tahu, saya punya beberapa teman yang lumayan senior, mereka masih menggunakan BBMA ala KG. Oke, tapi dari situlah 1 tahun kemudian saya belajar, dari situlah saya ketemu dengan sebuah komunitas eh, yang secara tidak sengaja. Disitulah membuka apa ya, momen di mana saya akhirnya menggunakan strategi SND-nya Semi Be Good pada saat itu. Oke, saya ngulik berbagai macam teknik dari strateginya SND pada saat itu, ya. Itu menggunakan strategi SND konvensional. Ini sedikit saya mundur, ya, teman-teman, ya, sedikit saya mundur. Saya belajar tentang chart report. Mungkin teman-teman di sini ada yang pernah dengar istilah commitment of traders, itu saya udah pelajarin tahun 2012, 2013, 2012 gitu, ya. Segala macam yang berkaitan dengan makroekonomi, berkaitan dengan fundamental, berkaitan dengan market sentiment, itu diwakili dengan commitment of traders. Mungkin di sini ada yang pernah tahu commitment of traders. Oke. Dan itu sudah saya pelajari semua. Setelah saya ngulik-ngulik, akhirnya saya menemukan sebuah kesimpulan bahwa harga itu bergerak duluan dibandingkan dengan apapun itu. Dengan market sentimennya, dengan fundamentalnya, dengan segala macam. Sehingga akhirnya saya fokus menggunakan technical analysis khususnya berbasis dari SND-nya. Naked chart,
ya. Jadi bahasa kerennya naked chart. Jadi benar-benar kosongan. Jadi nggak pakai indikator sama sekali gitu. Nah, iya. Websitenya ala KG hilang. Dulu setahu saya di awal-awal menggunakan Forexindo. Tapi Forexindo-nya hilang, ya, Forexindo-nya hilang. Lalu itu di mirror sama teman-teman yang senior dipindahkan ke KG Forex World. Tapi sekarang di KG Forex World saya cek kemarin juga hilang juga. Jadi memang ya itulah ya proses panjangnya saya mengenal SND. Oke, sekarang kita bahas dari mana saya mulai mengenal order block ini. Tepatnya tahun 2015, ya tahun 2015 saya ngulik-ngulik juga. Ya jadi tahun 2011, 2012 itu saya mulai fokus menggunakan price action, khususnya SND. Saya ketemu sebuah komunitas read the market, kemudian dari situ akhirnya saya fokus banget belajar SND-nya. Dari yang awalnya SND konvensional pindah ke SND price action-nya read the market. Tahun 2015 saya ketemu inner cycle trader, ya Michael J. Huddleston. Cuma memang pada saat itu saya bingung dengan istilah yang macam-macam gitu. Saya bingung dengan istilah yang aneh-aneh, ya. Saya bingung dengan istilah yang aneh-aneh itu gitu. Tapi di kepala saya ingat betul si Michael ini ngebahas tentang order block dari situ. Oke? Dan karena ada begitu banyak nama yang bikin saya pusing, ya, ada satu strategi yang namanya macam-macam gitu. Itu yang bikin saya mumet gitu. Dan penjelasannya mungkin agak sedikit ribet pada saat itu ya. Nah, singkat cerita, saya balik lagi ke SND, price actionnya di market. Dan somehow beberapa tahun yang lalu ada salah satu alumni yang mengatakan ke saya, Pak, coba Pak tolong kulik ya SMC Pak, ini kayaknya menarik gitu. Ya sebelumnya saya cuek aja ya, nggak pedulilah, saya fokus di SND-nya gitu. Tapi setelah saya pelajarin, ada sesuatu yang menarik yang ada di SMC-nya, yang tidak ada dijelasin di SND. Salah satunya adalah liquidity, ya liquidity dan market structure ini. Ya, walaupun memang di SND price action itu menjelaskan tentang proses manipulasi itu sendiri, tapi tetap nggak asik gitu. Ngejelasin tentang manipulasi di SND kurang asik gitu. Nah, singkat cerita di SMC ngebahas tentang manipulasi ini yang dikenal dengan liquidity, teman-teman. Yang dikenal dengan liquidity. Oke, sekarang semoga kelihatan tampilan saya. Ini adalah pair GBP USD malam ini yang kita bahas sekarang ini adalah di acuan time frame H4. Kita ambil contoh sekarang. Oke, kita ambil contoh sekarang. Ini adalah sebuah proses di mana market sebelumnya ini adalah sebuah high yang secara mendadak di break kemudian akhirnya berbalik arah. Kalau kira-kira kalau ini kalau saya cut di sini, maka saya atau teman-teman barangkali ngelihat bahwa ini adalah area resisten ya. Setuju ya teman-teman ya? Area resisten. Karena ini adalah area resisten, maka semua pandangan yang menggunakan strategi price action menganggap ini sebagai sebuah resisten. Nah, di SND tidak menjelaskan secara spesifik liquidity ini terjadinya di mana gitu. Yang saya pahamin, proses liquidity ini terjadi karena market nahan, ada area zona di masa lalu yang dia nahan gitu. Ini dari perspektif yang berbeda. Oke, sekarang kalau saya coba balikin, saya replay bar, dan iya kita melihat bahwa terjadi sebuah liquidity, dia naik ke atas, kemudian akhirnya turun, dibanting gitu. Oke, dan kalau teman-teman jeli nih lihat, sebenarnya ada sesuatu yang nahan, itu adalah zona supply. Ya, zona supply. Jadi memang
Dari dulu memang saya fokus pada zona SND di sini. Jadi saya berpikir bahwa kalaupun ada resisten yang dekat-dekat dengan wilayah dari area supply, itu sifatnya manipulasi. Oke, ini sifatnya manipulasi. Yang ini juga high, sifatnya manipulasi. Jadi saya hanya fokus kepada entry levelnya di sini gitu. Oke, kepada entry level. Ini kalau kita melihat dari perspektif, ya, perspektif dari entry levelnya, gitu ya. Nah, di ICT, di SMC, itu perspektifnya agak sedikit beda. Kenapa? Karena perspektifnya ngelihat dari mana? Ngelihat dari previous high atau previous low. Jadi contoh di sini adalah previous low, ini previous high. Dan teman-teman silakan backtest aja. Itu sering banget kejadian dia lewat kemudian berbalik arah. Ini yang disebut sebagai market liquidity. Oke, yang disebut sebagai market liquidity. Kalau seandainya terbentuknya sebuah market liquidity di sini, teman-teman, perhatikan di sini, teman, membuat sebuah manipulasi, kemudian terjadi drop yang signifikan, maka ini akan menjadi sebuah wilayah dari strong seller. Yang awalnya ini adalah wilayah seller, kemudian terjadi manipulasi, orang yang nge-sell di bagian resisten ini di masa lalunya itu kena stop loss. Sehingga ketika market berbalik arah, ini menciptakan sebuah zone rally based drop. Nah, ketika di masa lalunya pernah ada orang kena stop loss karena liquidity tadi, maka ini menjadi zona penting, teman-teman. Coba kita lihat yang terjadi sekarang, market reject. Saat ada news yang signifikan saat ini, market beneran reject. Pas banget di area itu, market reject. Apakah nanti akan bergerak turun? Maybe, bisa iya, bisa enggak, tergantung nanti apakah market mampu break wilayah dari area base terdekatnya atau enggak di situ. Oke. Nah, jadi sebuah order block yang baik adalah pernah terjadi liquidity di masa lalu. Tapi apakah selalu demikian? Enggak selalu gitu. Ya, enggak selalu. Tapi seandainya ada sebuah liquidity yang terjadi di masa lalu, maka itu akan menjadi area penting. Dan yang saya pahami beberapa tahun saya menggunakan SND, price action, ini sangat cocok. Jadi kenapa saya suka menggunakan SMC-nya? Karena memang yang saya pelajarin di SND tidak sama sekali berkebalikan. Saling ngedukung gitu. Ya, bahkan mungkin saya percaya teman-teman di sini ada yang mungkin udah ikut kelas webinar yang saya lakukan, yang saya sering selenggarakan gitu ya. Dan saya membuat beberapa buku, di sini yang ngebahas tentang SND-nya. Ya, jadi sebelum SMC-nya ada ini saya udah bahas buku ini dulu yang berbasis SND price action. Oke, yang berbasis dengan SND price action. Nah, sekarang kita tadi udah ngebahas tentang order block. Dan beberapa tahun sebelum itu sangat rame di SND price action ini sendiri itu ngebahas tentang proses liquidity, teman-teman. Ya, ini saya jelasin di ebook SND Mastery Power Revolution. Dan ini juga sama polanya, di mana market membuat high, membuat low, membuat high, lalu market membuat lower low. Maka ini akan jadi magnet harga untuk harga dipentalkan kembali turun ke bawah. Kalau dia bearish, sedangkan di bagian bawah, maka ini adalah potensi jadi area buy-nya. Maka kalau kita bicara SMC-nya, maka kalau teman-teman kenal dengan istilah maksimum pen level di SND, maka ini sebenarnya adalah wilayah yang disebut sama dengan order block. Ya, sama dengan order block. Sama-sama menciptakan liquidity terlebih dahulu.
Oke, jadi ini persis dengan yang saya pahami dengan menggunakan SND, eh, khususnya menggunakan SND price action. Oke, sebentar ya, saya tinggal gambar ya. Nah, ini adalah gambar ya. Tadi saya belum share ya, teman-teman ya. Tadi nggak kelihatan ya. Nah, semoga kelihatan tampilan saya. Nah, ini adalah buku SND Mastery Power Revolution yang saya jelasin, yang saya sudah buat gitu ya. Bahkan sebelum SMC-nya rame sekarang, tapi orang sekarang lebih lebih seneng atau lebih kenal dengan istilah order block-nya, padahal sama dengan di SND price action, ini namanya adalah maximum pain level. Kenapa disebut maximum pain level? Karena kalau harga nyampe situ, kayaknya mustahil deh. Jadi itu kayak kayak apa ya? Kayak orang merasa, aduh nggak mungkin deh harga nyampe situ, kejauhan retrace-nya. Sama kan? Kalau kita sekarang ngebahas tentang eh, saat ini di mana? Saat ini di mana? Di GBP USD gitu. Ya enggak? Rasanya kok nggak mungkin ya market sampai jauh gitu. Ya tapi faktanya beneran retrace sejauh itu, teman-teman. Oke. Nah, ini serunya kalau kita ngebahas tentang order block, teman-teman. Ya, jadi di masa lalunya kenapa terjadi proses terjadinya sebuah liquidity semacam ini? Saya klikkan dulu ya, teman-teman ya. Tolong jangan dicoret-coret ya, please ya, teman-teman ya. Jadi teman-teman jangan coret-coret dulu, teman-teman. Oke? Oke, sekarang kita bahas. Kenapa ini jadi area penting liquidity ini sendiri? Satu, orang yang nge-sell di masa lalunya, ini saya coba cut ya, teman-teman. Saya cut di sini ya. Saya cut sini, saya cut set. Orang yang pernah melihat ini sebagai area resisten, maka mereka akan melakukan entry sell di sini. Oke, akan melakukan sell, lalu SL diletakin di atas dari resistennya di sini. Oke, jadi bayangin ketika itu terjadi, kena stop loss. Oke, ini sorry sebentar. Nah, kena stop loss di situ ya. Jadi orang yang tadi nge-sell di area resisten itu kena stop loss. Tapi ini juga membuat orang yang melihat satu resisten ini di break, candle close di atas ini, teman-teman. Ya, candle close di atas dari resistennya ini, mereka tertrigger pasang buy stop. Jadi sini ini pasang buy stop nih. Ya, pasang buy stop. Ketrigger tuh buy on breakout di situ. Ya kan? Udah sell kena stop loss, di buy pula gitu loh. Ya kan? Yang fatalnya lagi averaging. Ya kan? Averaging. Yang terjadi kemudian apa? Sell-nya kena stop loss, buy-nya nggak pakai SL karena udah berasa bahwa oke, harga naik. Apa yang terjadi kemudian? Boom. Ya, habis silakannya MC, ya kan? Nggak pakai stop loss MC, bye bye, ya nggak? Ya kan? Jadi inilah yang akhirnya membuat area liquidity ini menjadi seperti magnet nantinya, menjadi area yang sangat-sangat penting yang bisa digunakan sebagai wilayah zona entry sell. Jadi kalau saya melihat perspektif dari sini, maka saya melihat ini adalah setup sell. Mungkin teman-teman bisa beda ceritanya ya, karena saya melihat adanya imbalance di sini yang lumayan signifikan. Ya, oke, terlepas sekarang momentumnya sangat kencang sekali di sini, ya. Kalaupun mungkin harga turun, maka area terdekatnya ini mungkin akan jadi range harganya. Jadi mungkin seandainya saja, ini seandainya ya, karena harga lagi kenceng banget, saya mungkin nggak berani sell juga, ini saya akan tunggu konfirmasi harga. Kalaupun harga turun, maka ini yang target yang paling realistis, yang mungkin akan dikejar oleh market. Sampai di sini kita nggak tahu. Bisa aja market sampai di sini ya, set naik ke atas. Tapi kalau seandainya ini break, nah ini jadi lumayan bagus sebagai sebuah konfirmasi bahwa sah order blocknya nahan harga di situ. Oke, jadi
kalau kita ngebahas SND price action dan yang SMC atau ICT ini lumayan seru sih. Ya, tapi buat teman-teman yang sekarang masih belajar tentang SND-nya, khususnya adalah SND klasik, at least itu berarti adalah strategi SND-nya Sam Seiden, atau mungkin Anda belajar sekarang unfilled order atau UFO, ya mungkin teman-teman nggak akan ketemu istilah yang semacam ini. Ya, jadi ya plus minus ya, Anda mau pakai order block boleh, atau mau pakai UFO juga nggak ada masalah. Oke, cukup jelas ya teman-teman ya. Ada pertanyaan nggak sampai sini? Ada pertanyaan nggak kira-kira? Aman ya? Ada pertanyaan kah? Ada pertanyaan? Ayo teman-teman, ada pertanyaan? Nggak apa-apa, saya kasih kesempatan sebelum saya lanjut ke materi selanjutnya. Aman ya teman-teman ya? Oke, saya asumsi teman-teman udah ngerti ya. Oke, sekarang kita masuk ke beberapa contoh ya, beberapa contoh yang saya kumpulkan. Ya. Jadi kalau dia bearish market, maka ini yang disebut sebagai bearish order block. Jadi poin yang saya sampaikan di sini adalah begini. Order block, order block ini biasanya terjadi pada sebuah trend continuation. Oke, pada sebuah trend continuation. Jadi kalau teman-teman tahu konsepnya market structure, maka ini adalah lower low, maka ini adalah lower high, dan ini adalah lower low. Familiar dengan istilah lower high, lower low? Ya, ini adalah market structure yang saya udah pelajari udah lama banget dari zamannya saya Be Good ya, tahun 2011 tahun 2012. Cuman kalau dulu nggak enak gitu, nggak asik karena uh, kita labelin banyak banget gitu kan. Ada lower low, lower high, lower low, lower. Ini baru di time frame H4 misalkan. Belum lagi kita lihat lagi di time frame kecil ada gelombang-gelombang lain lagi. Iya kan? Di marking lagi. Ujung-ujungnya akhirnya pusing. Udah pusing, kita nggak ngapa-ngapain karena udah keburu mumet duluan gitu loh. Boro-boro mau entry, labeling aja udah banyak banget. Kita pusing. Terus saya mau ngikut yang mana nih? Mau ngikutin market structure yang time frame besarnya atau market structure yang time frame kecil gitu. Nah, sehingga di SMC itu jadi lebih disederhanakan gitu. Ya. Ya, jadi disederhanakan. Contoh, contoh, ini saya sedikit refresh materi, teman-teman. Contoh, kalau dulu menggunakan lower high, lower low di sini, kita menggunakan SND, menggunakan SMC, maka ini disingkat jadi apa? Jadi BOS doang. Gitu. Jadi benar-benar sangat-sangat simple banget gitu. Udah, BOS aja gitu. Ya, kalau di SND namanya Quasimodo, di SMC namanya change of character. Di ICT namanya market structure shift. Tiga-tiganya sama-sama melibatkan liquidity dulu. Contoh, kalau kita menggunakan ini, misalkan menggunakan Quasimodo, kan terjadi higher high, gitu kan ya, higher low. Ya ini yang pakai SND pasti ngerti nih, higher high, kemudian market membuat lower low, harga turun. Ini melibatkan liquidity. Ya sama dengan SMC yang juga melibatkan liquidity. Jadi teman-teman mau menggunakan istilah apapun terserah. Yang penting tahu maknanya bahwa itu proses terjadinya sebuah konfirmasi reversal karena terjadinya sebuah liquidity terlebih dahulu. Itu ya teman-teman ya. Ini gambarnya kelihatan nggak sih teman-teman? Kelihatan nggak ya? Kelihatan? Bisa ketik di Kelihatan komen dulu Om. teman. Kelihatan ya? Aman ya? Tadi ada yang nanya slide-nya. Saya nggak ada slide. Jadi saya langsung aja di beberapa gambar gitu ya. Kita langsung lihat di market. Oke. Nah, satu order block yang baik itu adalah ada seperti apa ya? Seperti kayak ada ruang harga. Ini ada ruang harga nih. Ini candle 1 gitu ya. Ini candle 2, ini candle 3. Nah, itu kayak ada ruang kosong yang namanya adalah gap. Yang ada gap itu imbalance. Kalau terjadinya satu pergerakan yang semacam ini, ya, lalu terjadi drop gitu misalkan gitu ya.
maka ini adalah wilayah yang patut diperhitungkan menjadi area seller terkuatnya. Ya, itu namanya adalah fair value gap. Saya malam ini nggak ngebahas tentang fair value gap-nya karena itu di luar materinya, tapi itu nanti akan berkaitan banget dengan liquidity, berkaitan dengan order block. Oke, malam ini kita ngebahas tentang area entry snipernya di mana? Area entry snipernya itu ada di area ini, teman-teman. Apalagi jika dia membuat sebuah liquidity. Contoh kayak gini dia membuat liquidity, maka ini akan sangat bagus sekali. Tapi satu hal tidak selalu, saya tekankan buat teman-teman, tidak selalu market membuat liquidity yang semacam ini. Tapi kalau in case ada yang semacam itu akan sangat-sangat bagus banget. Oke, ini adalah satu contoh yang valid. Di bagian sebelah kanan di sini, ini adalah sebuah contoh di mana sudah tidak digunakan lagi. Kenapa? Karena sebenarnya area kosong yang ada di sini, ini area kosong yang ada di sini, itu sebenarnya diambil. Jadi ketika ada shadow masuk, ini shadow masuk di sini nih, sebenarnya dia ngeritas nih. Dia ngeritas wilayah dari area rally base drop. Ini rally, ini base drop. Jadi dia ngambil di sini gitu. Baru dia turun. Nah, ketika nanti market sampai di sini, ini kemungkinan besar akan potensi itu jebol. Jadi sebisa mungkin ya, teman-teman saya sarankan, sebisa mungkin hindarin pada yang bagian sebelah kanan. Ya, karena itu kurang ideal karena market udah yang namanya proses mitigasi gitu. Jadi dia melakukan mitigasi ke atas. Ya, jadi di SMC ada namanya disebut sebagai mitigasi. Teman-teman bisa tolong jangan dimainin dulu nggak ya coret-coretannya ya. Saya agak kurang apa ya, kurang fokus jadinya. Ya, jadi tolong jangan pakai yang annotate dulu ya. Oke, lanjut. Oke, nah ini adalah sebuah contoh yang cukup menarik. Market membuat liquidity, kemudian akhirnya high di sini di break. Sehingga area ini menjadi wilayah area penting. Jadi kalau dia bearish market, kita sebut sebagai bearish order block. Sedangkan dia bullish market, kita sebut sebagai bullish order block. Sesimpel dan sesederhana itu. Oke, nanti saya akan jelaskan langsung di chat ya, gambar-gambar contoh yang kira-kira ini kita bisa gunain nanti di masa mendatang. Tapi izinkan saya kasih dulu ilustrasi kayak gini dulu. Ya, biar teman-teman nanti bisa kebayang, oh, order block tuh kayak gitu loh. Ya. Oke, lanjut. Ini adalah area dari order block. Kalau teman-teman jeli melihat dari beberapa yang saya share di sini, maka sebenarnya kita ketemu satu pola kan di sini. Ya, perhatikan teman-teman bisa lihat contoh di sini. Dua, formasinya itu 3 candle. Maksimal 3 candle. Oke, 2 candle, 3 candle di sini. Ini candle bearish, candle doji, kemudian break. 3 candle. Ya kan? Jadi ciri-ciri order block yang bagus itu rata-rata antara 2 sampai 3 candle. Ini contoh di sini. Ini sangat bagus sekali. 2 candle. Ya, candle 1, candle 2. Kalau mau pakai ini boleh ya, boleh juga, nggak ada masalah. Tapi kalau kita mau lihat secara psikologi candle-nya, kenapa ini jadi area penting? Gampang banget. Di masa lalunya, seller, ya, pertahanan seller berhasil dipatahkan oleh buyer. Sehingga area ini jadi area buy-nya. Itu yang pertama. Dan kedua, kenapa order block ini sangat bagus? Karena ini berkaitan dengan yang namanya adalah risk reward. Jadi kalau teman-teman punya SL lebih kurang sekitar, saya nggak bicara gold ya. Kalau gold ini gede banget. Contoh misalkan saya bicara adalah per euro, anggap saja 40 pip. Maka at least kalau Anda menggunakan TP, nggak usah pakai high di atas lah, sampai sini aja lah misalkan ya. Sampai sini aja, sampai wilayah dari area base terdekatnya. Ini 40 pip. Maka teman-teman punya lebih kurang sekitar 80 pip. At least 1:2. Ya, at least 1:2, teman. Gitu ya.
Gimana, gimana, gimana? Gambarnya nggak kelihatan? Kelihatan nggak sih? Mungkin kalau teman-teman nggak kelihatan bisa ini ya, bisa tolong dicek koneksinya ya. Yang lainnya ada yang gambarnya nggak kelihatan? Kelihatan nggak Sorry sih? Pak, Ya, gimana? sorry. Gimana? Gambarnya kelihatan, namun pointernya Mm-mm. memang kadang nggak sesuai sama gambar Pak. Jadi banyak yang bingung gitu karena pointernya. Oh, Uh, oke, 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 oke. Sebentar, sebentar loh ya. Kayaknya saya langsung share screen aja kali ya, biar enak ya. boleh, boleh, boleh Pak. Silakan. Bentar ya, saya ntar dulu. Saya screen aja ya. Nah, kalau kayak gini, aman nggak ya? Ini saya share screen loh ini. Aman? Bagaimana Mbak, Bapak Ibu Mbak Angel, bisa aman nggak? Kelihatan nggak? Om Saya aman, geser-geser nih. Aman. Lebih mending yang ini apa yang tadi? kelihatan Om, lebih bagus ini Om. Bagus ini ya. Oke, Aman oke, aman. siap, siap, siap. Nah, ini kalau kita menggunakan order block, satu, areanya bagus banget. In case nih teman-teman, kalau misalkan teman-teman nge-buy di sini, sorry, nge-buy di sini, tiba-tiba harga berbalik arah, turun, ini potensi cukup besar terjadi reversal. Kenapa? Karena struktur trending bullishnya patah gitu. Ini kan contoh gini, ini kan sebenarnya higher high gitu ya. Kan sebenarnya higher high gitu, higher high. Ini kan higher low. Logikanya gitu ya. Ini higher high. Terus tiba-tiba begini teman-teman. Set gitu kan ya. Set break, teman-teman kena stop loss di sini. Ini jelas trennya potensi patah. Potensial patah. Tapi, nah ada tapinya nih, tapi tergantung dari time frame mana ngelihatnya. Kadang-kadang gini, ya ini nggak selalu begitu ya, tapi kadang-kadang gini, misalkan saya ada zone gitu, saya misalkan ada zone, ada rally, base rally, gitu. Set, set naik ke atas. Tiba-tiba nih teman-teman nge-buy di sini, teman-teman letakkan SL di sini, harga turun, set, terus ngejilat terbang tinggi. Pertanyaan saya ke teman-teman, pernah ngalamin kayak gini nggak? Ayo ketik di komen. Yang udah belajar order block, ayo teman-teman, kita buka-bukaan. Pernah ngalamin gitu nggak sih? Udah benar nih, buy-nya di order block, tapi market ngejilat dulu, set, naik ke atas. Ya kan? Nah, ini adalah stop huntingnya, liquidity grab, bahasanya gitu, liquidity grab. Dia melakukan manipulasi lagi. Bisa jadi, ya dari yang saya tahu, ya saya pengalaman saya, mungkin teman-teman menggunakan, contoh, Anda menggunakan acuan time frame berapa? Katakanlah time frame M5 misalkan. Ini yang suka-suka scalping nih. Ya kan, lihat di internal structure-nya time frame M5 gitu. Ketemulah order block gitu. Tanpa melihat acuan time frame besar. Ternyata marketnya tuh retest loh. Retestnya bukan di OB time frame M5, tapi dia ngejar ke OB TFH4. Ini sering banget, teman-teman. Makanya saya selalu bilang ke teman-teman ke alumni-alumni, saya bilang, yuk kalau teman-teman mau menggunakan entry di zona-zona SND atau di order block, coba lihat di bagian atas. Jadi kalau misalkan trade-nya di time frame berapa? Time frame H1, coba naik dulu diintip. Di H4-nya kira-kira gimana ya? Ada nggak ya di tempat zona saya melakukan entry di sini, ada nggak ya zona yang lebih bagus di situ? Jangan-jangan ini area manipulasi gitu. Nah, saya biasanya akan naik ke time frame H4-nya untuk melihat ada zona yang bagus nggak sih di situ gitu. Nah, jadi triknya adalah coba gunakan ya multi time frame analysis. Jadi membandingkan posisi entry-nya terhadap satu level di atasnya atau satu level di bawahnya. Ya, jadi kita ngintip chart di atas atau time frame yang ada di bagian bawah. Ya, kira-kira gitu teman-teman. Oke, ini cukup jelas. Oke, kemudian ini juga lumayan lumayan oke menurut saya. Jadi ada istilah, nah mungkin teman-teman di sini yang pusing dengan istilah CR, CRT, CRH, CRL gitu ya, itu bahasa dari ICT. Saya nggak mau bikin pusing dengan istilah yang aneh-aneh. Poinnya adalah begini, ini sah sebagai sebuah swing low di sini, karena market membuat liquidity.
lalu dia nge-break lagi di atas. Jadi konfirmasi bahwa benar ini adalah sebuah manipulasi atau false break adalah ketika dia lewat high di atas. Ya, ini adalah range candle low dari terjadi manipulasi di sini. Lalu dia nge-break high-nya. Jadi ini adalah sumber terjadinya liquidity. Ya, terjadinya sebuah liquidity. Ya, kira-kira gitu teman-teman. Oke, lanjut. Oke. Nah, sekarang kita bahas tentang gimana cara marking zone-nya. Order block ini sendiri. Untuk marking order block agak sedikit beda dengan menggunakan marking dari SND itu sendiri. Ya. Ada satu marking yang mungkin biasa digunakan pengguna SND, yaitu adalah kita menggunakan garis dari low gitu ya, dari low-nya, karena kan terjadi imbalance, kemudian nilai high-nya. Jadi proximal line ini adalah area entry yang kita lakukan, sedangkan di bagian atas ini adalah area distal line. Berarti in case kalau tiba-tiba naik ke atas, shoot naik ke atas, itulah batas stop loss kita. Ya, jadi proximal line adalah area entry, sedangkan distal line ini adalah area untuk meletakkan stop loss jika ini adalah setup bearish. Oke, ada beberapa plus minus yang terjadi di sini. Di sini kita kasih contoh ada 3 markingan. Yang pertama adalah menggunakan high dan low dari area basingnya, area sideway-nya di situ. Yang kedua, menggunakan di sini sama ya, high-nya sama di sini, tetap sama. Yang membedakan itu di area proximal line-nya. Ini metode yang pertama menggunakan high dan low-nya, at least ini jadi lebih besar stop loss-nya. Jadi bayangkan kalau ini sebuah zona, katakanlah lebih kurang sekitar 60 pip misalkan, maka kita meresikokan sebesar 60 pip kalau kita entry di wilayah proximal line-nya. Nah, yang kedua, kita bisa menggunakan area entry-nya berada pada body candle dari ya basing-nya. Ya, dari basing-nya. Maka kita gunakan ini sebagai area entry. Sedangkan yang berikutnya lebih sedikit rapat ke atas, lebih sedikit kecil ke atas, dan ini SL jelas lebih kecil gitu. Mana yang bisa kita gunakan? Saya lebih prefer yang di sini. Kenapa ada istilah prefer? Karena ini titik tengah. Jadi in case teman-teman ini tadi 60 pip. Ini 40 pip. Ini 20 pip. Misalkan gitu. Lebih kecil ya, kalau nggak salah 15 pip gitu di sini. Kecil sekali, 15 pip. Saya menganjurkan yang di sini. Kenapa? Kadang-kadang yang terjadi market nggak selalu sampai di bagian atas. Dia lebih sering ngejar tuh di sini gitu. Ya, jadi ini seperti kayak titik tengah lah. SL-nya nggak terlalu jauh, tapi juga nggak kehilangan momen di area itu. Ya, sedangkan di sini jelas SL-nya jadi lebih kecil, tapi mungkin bisa jarang kejemput. Oke, begitu misalkan contoh gini, teman-teman katakanlah pengennya ngasal di atas gitu ya, tiba-tiba naik ke atas, set, maka turun lagi, set, udah turun nih, udah bergerak, katakanlah misalkan bergerak sejauh 100 pip gitu ya, 100 pip, harga bergerak turun, kita nungguin di atas, aduh, ternyata turun nih, asem banget ya, gue tunggu-tunggu capek lama-lama, marking nungguin di depan laptop, malah langsung turun. Nah, yang anehnya lagi kadang-kadang gini, kita nungguin nih, ya kan? Udahlah, daripada kita nungguin, udah pasang sell limit di sini. Pasang sell limit malah kena stop loss. Ada yang ngalamin nggak sih kejadian kayak gitu, teman-teman? Atau sering barangkali ngalamin yang kayak gini? Kita berharap market pullback lagi di situ kan, tapi market malah udah kita capek-capek nungguin, giliran nungguin nggak kena, tapi giliran dipasang sell limit malah kena stop loss. Ini kan kayak 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 drama ya, drama banget kan ya teman, kayak drama banget. Ya, ini yang sering terjadi. Ya, jadi kita menggunakan metode marking yang saya preferensi menggunakan yang bagian tengah, gitu ya. Oke. Nah, sekarang teman-teman sudah ngerti konsep ini. Yuk, sekarang kita bermain-main dengan chart ya.
Oke, sekarang kita mainkan di gold, teman-teman. Nah, ini saya suka nih menggunakan gold ini. Oke, sepertinya, kalau teman-teman bisa lihat contoh di sini, ini adalah high ya. Oke, ini high, dilewatin. Oke, dilewatin. Artinya nih, orang yang melihat ini sebagai, ini kan sebenarnya kalau kita gunakan di acuan time frame besar banget ya, ini market udah lewat loh. Jadi menciptakan all time high. Jadi sekarang ini market lagi mencoba untuk nge-break all time high-nya, tapi dia belum benar-benar nge-break gitu di sini. Masih bergerak stagnan gitu. Ya, masih bergerak stagnan. Apakah mungkin begini? Apakah mungkin begitu? Possibility. Kalau itu terjadi, teman-teman, maka ini akan jadi area magnet harga untuk turun kembali. Ya, ini contoh yang clear. Sekarang kita lihat ini belum kejadian, tapi kalau itu udah kejadian kayak gimana? Polanya mirip. Ini kalau kita contohkan yang saya jelaskan di sini bukan wilayah dari trend continuation ya, tapi wilayah order block, wilayah dari drop base rally, rally base drop, reversalnya ya. Kita ambil contoh ya. Contoh di sini. Kalau teman-teman lihat pada bagian yang ada di sini, ini adalah bagian yang saya tandain, ini adalah previous high-nya. At least ini nahan dekat-dekat sini gitu ya. Oke, kemudian market bergerak naik lagi. Kalau Anda perhatikan di sini, saya cut di sini ya. Oke, contoh ini adalah high-nya. Oke, di sini ada dua kemungkinan. Bisa market langsung bablas terbang tinggi, tapi hati-hati. Kalau teman lihat contoh gini, hati-hati, selalu lihat sebelah kiri, look to the left sebelum memutuskan untuk entry on breakout. Teman perhatikan di bagian sebelah kiri, ini ada zona yang siap jadi tempat untuk ngebantai, ya, ngebantai orang-orang yang melakukan melakukan buy on breakout pada wilayah dari area ini. Ya, jadi siap-siap dibantai di area itu. Oke, dan area ini akhirnya nahan kembali ya. Dia nahan kembali area itu. Ini kalau kita gunakan zone-nya, ini set gede ini. Nah, ini ada rally base drop, dia nahan, market bergerak turun. Nah, ketika dia market bergerak turun, lalu nge-break ke sini, structure-nya di break, teman-teman. Structure di break. Maka nanti, in case tiba-tiba nanti harga balik, zona ini nih, ini possibility atau kemungkinan besar akan memantulkan harga kembali. Dan lihat efek yang terjadi. Set. Harga turun balik di sini. Ya, walaupun memang pada akhirnya di break juga sih. Ya, padahal di break juga. Tapi ini kalau kita pakai zona ini, maka ini bisa menjadi apa ya? Tempat pembantaian buat orang yang nge-buy karena follow the trend. Ini kan follow the trend sebenarnya kalau ini belum kejadian, ini kan adalah area buy. Ini area buy. Yang berpikir bahwa oh, ini resisten di break. Ada orang berpikir bahwa ini resisten di support, ini akan naik. Tapi dibantai. Ya, lebih kuat secara power karena pernah ada liquidity di masa lalunya, itu yang akhirnya mengakibatkan harga akhirnya bergerak turun. Ya, jadi yang ini adalah reaksi harga dari sini karena dia menyebabkan terjadi liquidity sehingga ini menjadi harga untuk harga turun. Dan kalau teman bisa lihat contoh di sini, ini market membuat ada rally base drop, tapi faktanya nggak mantul, malah jebol. Nah, jadi area ini sebenarnya ada reaksi harganya dari di bagian sebelah kiri. Nah, kalau kita nge-sell di sini dengan pertimbangan karena ada zone rally base drop, counter trend, shoot kena SL. Oke, nah yang sekarang menarik adalah yang ini belum kejadian ya teman-teman ya, belum kejadian. Yang menarik itu di sini. Saya lagi ngamatin di sini. Oke, kenapa saya ngamatin di sini? Karena disitulah sumber, ya di sini sumber market membuat keputusan untuk jebol, ya untuk jebol di situ. Dia yang melakukan keputusan untuk membuat break high di atas lagi tembus, ya ini membuat higher low, gitu ya. Ini membuat lower high karena dia nggak mampu break high di atas, lalu di sini membuat higher low kembali karena gagal break low.
dan ini mampu membuat higher high di atas. Apakah ini akan pullback terlebih dahulu, lalu shoot naik ke atas? Kita tandain ya, ini di harga berapa? Saya tandain, bentar, saya kasih harga di sini. 3426 ya. 3426 ini akan bisa menjadi area yang lumayan oke sih menurut saya di area itu. Ya. Oke, sekarang kita ambil contoh yang udah kejadian order block. Ini saya klikkan dulu ya. Tadi saya lagi ngebahas tentang liquidity yang terjadi di all time high atau all time low atau major high, major low-nya itu biasa at least terjadi liquidity. Sekarang kita lihat contoh yang order block yang trend continuation kayak gimana gitu. Oke, kita ambil contoh ya. Kita ambil contoh yang cukup menarik itu di sini. Nah, ini contohnya cukup menarik. Oke. Di sini, kalau kita gunakan zona ini, maka kita akan, kalau kita menggunakan metode yang tadi, yang ini, kalau tadi menggunakan metode yang tadi di sini, gitu ya. Ini metode yang pertama, metode yang kedua, metode yang ketiga. Kalau kita pakai metode yang pertama di sini, berarti pakai high dan low, anggap ini adalah setup sell, kalau kita balik berarti setup buy. Nah, sekarang kita balik, kita coba cek di sini, ini juga sama setup sell. Kita pakai ini drop base drop. Kalau kita gunakan marking zone-nya, maka ini adalah drop base drop. Oke. Dan coba teman bisa perhatikan contoh di sini yang terjadi, bagaimana terjadinya sebuah retest di sini, retest yang pertama, gitu ya, first time back di sini. Set, ini sering banget kejadian, ya. Jadi mungkin teman-teman yang menggunakan strategi trade manajemennya anggap udah profit di sini, anggap udah profit di sini ya, set gitu, udah profit. Contoh ya gini ya, ini ada yang cara yang kayak gini, udah kena nih ke trigger sell-nya, harga turun kan, turun, kemudian expect-nya harga ke sini, anggaplah swing trade gitu. Udah tuh, tadi awalnya SL-nya kan tadi di sini ya, set gitu kan ya, anggaplah ya sell di situ, Anda TP di sini, RR 1/2. Udah profit di sini, teman-teman akan letakin trailing stop. Trailing stopnya di sini, set. Oke, TP tetap sama. Hit and run, bahasanya gitu, hit and run. Dan jadi kemudian, set, naik ke atas, liquidity, ya kan? Kan sayang banget ya, udah dapat lumayan gitu kan, kita nggak TP, nggak ngambil. Padahal ini 1/1 nih. Kena duluan big event, dan akhirnya setelah itu nyesel, harga akhirnya turun. Dan inilah yang kita sebut sebagai proses liquidity. Jadi yang biasa saya lakukan adalah saya tidak meletakkan, tidak buru-buru untuk melakukan break even di sini, tapi saya akan meletakkan tetap di atas zone-nya. Jadi saya akan tetap menggunakan fokus zone utamanya di sini karena dia merupakan sebuah zone yang mengakibatkan terjadinya drop yang signifikan di masa lalunya. Oke, dan kita bisa antisipasi in case dia nge-swap lagi atau liquidity lagi atau nge-grab lagi di atas. Oke, jadi kalau kita menggunakan yang metode yang pertama, maka ini adalah markingan yang kita gunakan. Oke, sekarang kalau kita menggunakan metode yang kedua, maka saya pakai yang di sini, menggunakannya di sini. Ya kan? Zona ini. Atau kalau Anda menggunakan mau sedikit apa ya, mau pakai yang benar-benar seperti ini, berarti menggunakan body, Anda pakai body di sini. Coba kalau kita pakai body itu kena nggak? Nggak kena. Oke, sometimes teman-teman, trik dari saya, tips dari saya, nih tipsnya ya. Kalau misalkan 60 pip, ini 40 pip. Teman-teman pakai di sini 40 pip, tapi kemudian di sini ada ruang yang kalau kita tambahin di sini itu cuma 45 pip. Cuman kita rugi 5 pip doang gitu. Saya biasanya nggak akan mau sih ya, saya nggak akan mau pakai zone yang di sini gitu. Tapi kalau dirasa ini jauh jaraknya, monggo silakan. Tapi kalau dia jaraknya pendek antara body terhadap terhadap low-nya di sini, saya akan ambil ini sekalian.
Dan yang saya amatin sering banget dia tuh kenanya di sini. Sini kalau memang jarak antara body markingnya terhadap low-nya itu nggak terlalu jauh. Contoh kayak tadi di sini, itu jaraknya nggak terlalu jauh. Kalau misalkan teman-teman marking di sini, set gitu ya, Anda pakai yang ini, itu beda nggak terlalu jauh. Gitu. Ya, jadi better kita gunakan di wilayah yang ini. Nah, ini yang kita sebut sebagai wilayah dari order block. Oke, mungkin di sini ada yang berpikir, Pak, kalau itu order block, kan itu drop base drop, Pak. Mungkin ada yang begitu ya, teman-teman. Mungkin ada yang berpikir, apakah itu order block? Oke, sekarang gini. Kalau kita gunakan dari acuan H1, betul, ini drop base drop. Ya, ini betul drop base drop, teman-teman. Kayak gitu kan, drop base drop. Tapi kalau kita mainkan atau kita bedah di dalam zone-nya, ya berarti artis di dalam zone yang ini ya. Kalau kita bedah di dalam zone yang besar ini, sini nih, di area ini, saya bedah di situ, kita akan menemukan satu satu pola di mana market itu sebenarnya membuat polanya begini, ini drop, ya kan? Kan ini base gitu ya, basing drop. Ini dari acuan katakanlah H1, contoh di sini H1. Udah, kalau kita bedah di dalamnya, kita mainkan di time frame M15 atau M5, maka kira-kira akan begini, teman-teman. Nah, maka kira-kira akan begini. Yang ini bertindak sebagai apa? Bertindak sebagai area bosnya. Oke, ini bos, ini juga bos. Nah, di bagian atas inilah yang menjadi sebuah area OB. Untuk siapa? Untuk di lower time frame. Jadi Anda bayangkan H1, maka ini adalah M15 atau M5 gitu. Coba kita bedah ya, teman-teman. Kita bedah ya. Saya pakai di sini saya mainkan di time frame M15. Nah, ini dia. Kalau Anda bisa lihat, ini ada drop, rally, base, drop. Maka inilah wilayah yang kita tandain sebagai wilayah dari bearish order block. Itu, bearish order block. So, hari ini bisa jadi pertimbangan nantinya kita bisa masuk gitu loh. Dan lihat yang terjadi lagi, kejadian lagi terulang, ya, market respon lagi. Itu ada base, ada drop, base drop. Di sini juga terjadi lagi imbalance gitu ya, ada imbalance yang signifikan. Lalu ada candle bullish terakhir, kemudian di drop signifikan. Nah, ini yang cukup menarik, teman-teman. Gini, dalam melakukan sebuah marking dari order block ini sendiri, itu adalah cara gampangnya. Contoh misalkan ini bearish order block, maka candle bullish terakhir, candle ini kan candle terakhir nih, sebelum di break, maka ini akan jadi area zone-nya. Tapi kalau misalkan ini cuman ekor doang gitu ya, cuman ekor doang gitu, cuman doji doang, anggaplah kayak gitu ya, nggak terlalu besar candlenya, maka saya akan prefer di sini sebagai zone-nya. Kenapa? Karena ini adalah bullish candle terakhir. Tapi kalau contoh di sini, walaupun dia ada wick yang agak panjang, tapi ada body di sini, maka kita bisa prefer ini sebagai sebuah zone. Tapi kalau dia bentuknya doji, chill gitu, maka saya akan prefer ini sebagai sebuah zone. Jadi saya akan mati sebagai sebuah zone. Walaupun nanti kadang-kadang market udah nyampe di atas, dia ngejar lagi ke atas sini, masuk lebih dalam baru turun. Tapi jangan lupa, kadang-kadang market gini, harga nggak nyampe di atas, sampai di sini dia berhenti nih, set langsung turun. Jadi kalau teman-teman tunggu di atas, ya ketinggalan momen. Gimana triknya? Kapan mau masuk di sini? Ya nggak ada cara lain. Kita nanti cek
misalkan Anda menggunakan acuan H4 di sini sebagai POI-nya, lalu nanti turun ke time frame kecilnya, pakai M15 di sini, coba cek ada PA nggak di sini, ada COS nggak di sini. Kalau ada COS, maka ini bisa jadi area sell-nya. Tapi kalau nggak ada, mungkin di sini yang akan dikejar oleh market. Oke, contoh, kembali ke contoh di sini. Ini kan shadow ya, ini kan shadow nih. Ini saya nggak akan pakai ini sebagai sebuah zone. Tapi ini adalah candle bullish terakhirnya. Nah, kalau yang menggunakan SND, mungkin akan marking ini sebagai sebuah zone kan? Ya kan? Ini ada bagian bawah sebelah kiri, marking sebuah zone. Apakah ini kena? Nggak kena, teman-teman. Nggak kena. Mungkin selama ini teman-teman yang bingung, Pak, saya sering marking zone, tapi nggak kena. Kok keburu longsor ya? Itu kenapa? Nah, mungkin teman-teman yang ikut webinar sekarang mulai ketemu momen ahanya nih. Oh, oke, berarti itu sebenarnya kena di bearish order block. Mana area zone sebenarnya? Zone sebenarnya itu adalah yang di sini. Jadi misalkan ini belum kejadian, saat ini belum kejadian, teman-teman, maka kita akan gunakan wilayah di bagian sebelah sini, ya, kita akan gunakan wilayah sebelah sini, dan kita akan marking ini sebagai sebuah zone di area ini, ya. Dan sebenarnya ini market yang sebelah sini itu ngambil, jadi ini membuat sebuah zone, dia tuh nge-retest di sini, ya. Jadi area ini bisa dipertimbangkan sebagai bearish order block. Dan perhatikan candlenya kecil, nggak terlalu banyak ya. Jadi ciri-ciri order block ini sangat bagus banget. Bahkan di ebook SMC Mastery ini buku tentang SMC-nya, saya ada ngebahas tentang gimana caranya untuk menilai sebuah zone yang bagus tuh kayak gimana. Dan salah satunya sebenarnya adalah bagaimana pembentukan dari sebuah base itu sendiri. Kalau di SND-nya Sam Seddon namanya adalah odd enhancer. Ya, tapi di SND Plus Action saya nyebutnya sebagai SND score system. Jadi semacam apa ya, semacam checklist gitu ya, semacam checklist untuk menentukan sebuah zone bagus atau enggak dengan melihat kualitas dari zone itu sendiri. Dan biasanya order block rata-rata bagus itu di antara 2 sampai 3. Jadi kalau teman-teman ketemu ada zone yang 2 atau 3 itu sangat-sangat bagus banget. Oke, ini highlight-nya. Kriteria sebuah order block yang bagus minimal maksimal 3. Ya, kalau lebih dari itu maka kita bisa sedikit abaikan gitu ya. Nah, nanti saya jelasin gimana cara dapat e-booknya ya. Kebetulan ini ada 4 e-book, SMC, Power Revolution, Basic, sama Set and Forget. Ini buku yang terbaru saya. Nanti ada spesial nanti di akhir sesi. Oke, sabar dulu ya teman-teman ya, sabar dulu ya. Ini semacam kayak buku panduan lah. Oke, lanjut. Kemudian bukan cuman sub-base-nya itu sedikit gitu ya, tapi juga harus terlihat benar-benar rapih. Contoh gini, mungkin teman-teman akan bingung istilah rapi itu kayak gimana. Rapi itu dalam arti begini, high dan low-nya, antara high dan low dari basing-nya itu, dia tidak terlalu kentara jauhnya gitu. Maksudnya antara high dan low-nya itu mirip-mirip lah, nggak beda jauh. Kalau dia numpuk, nah itu berarti dia nggak clean gitu. Contoh yang nggak clean itu kayak gimana? Contoh gini. Nah, ini kita nggak mau yang kayak gini ya. Jadi hindarin yang semacam ini. Ya pastikan dia nggak numpuk. Ini kan numpuk nih sebenarnya nih. Ini numpuk nih. Ada banyak zone numpuk. Nah, ini berarti nggak ideal. Ya, oke lanjut. Kemudian yang di bagian sebelah sini, ini ideal. Yang ini juga ideal. Nah, mungkin teman-teman akan ngelihat, ya, ngelihat dari sini, berarti apa yang kita bisa simpulkan, teman-teman, untuk sebuah order block? Sebuah order block wajib ada candle buyer, ada candle seller. Kalau dia bearish order block, berarti candle buyer terakhir berhasil dipatahkan oleh candle seller. Maka kita akan melihat candle-nya pasti beda. Udah pasti beda. Ya, udah pasti beda. Nggak mungkin sama. Udah pasti beda.
Kuncinya kalau dia bearish order block, berarti dia candle bullish terakhir sebelum dia dimakan atau di engulf atau ditelan. Jadilah sebuah pola yang kita sebut sebagai bearish engulfing. Ini yang menggunakan candlestick pattern pasti tahu ya, bearish engulfing. Jadi bullish engulfing atau bearish engulfing, selama dia ada liquidity-nya, ini biasanya akan bagus banget. Ya, ini biasanya akan sangat-sangat bagus banget. Oke, ini yang udah kedua, udah dapat dua nih ya contoh ya. Kita ambil contoh yang lain. Satu lagi ya. Saya ada beberapa dapat yang kemarin itu, sebentar ya. Ini oke. Sini. Nah, ini juga oke. Coba kita lihat ya. Saya pakai di acuan time frame M30, kita coba lihat. Oh, sorry, di H1. H1, oh bukan di sini, bukan di sini. Sebentar, kita coba cari lagi ya teman-teman ya. Saya pakai M30. Dan ini sebenarnya bisa di semua time frame ya, tapi saya menganjurkan teman-teman pakainya, usahakan pakainya di time frame H1 ke atas ya, bagusnya gitu. Nah, tapi nanti kita coba adjust ya, kita coba kecilin zone-nya. Ya, kecilin zonanya untuk apa? Untuk dapetin SL yang relatif lebih kecil gitu. Oke, kita ambil contoh lagi. Oke, sambil saya cari-cari zona-zona order block, ada pertanyaan kah sampai sini? Ada pertanyaan? Nah, ini juga sama nih. Ini order block nih. Nah, bisa lihat contoh di sini ya. Saya pakai sini. Ini candle apa namanya? Candle doji gitu ya, candle doji. Di area itu candle doji. Situ doji berarti bukan ini zone-nya. Yang ini adalah candle bullish terakhir. Maka saya marking ini sebagai zone saya di sini. Nah, coba kita lihat. Yes, drop. Oke. Nah, kalau kita gunakan di acuan time frame besar jadi kayak gimana itu? Jadi kayak gini. Ya, zone di situ. Ini persis sama ya, teman-teman ya. Apakah dia breakout structure? Iya, breakout structure. Tapi kemudian di bawah ini kan dia nggak break ya. Tapi kalau Anda mau pakai ini sebagai area order block, boleh aja sih. Ya, cuma memang counter trend ya. Cuma counter trend. Cuma ngelawan trend di area itu. Oke, kemudian apa lagi ya? Ada pertanyaan, teman-teman? Ada pertanyaan? Yuk, sekarang sih jawab. Ada pertanyaan nggak tentang order block ya, khususnya ya, teman-teman ya? Saya buka open mic. Ada pertanyaankah dari pembahasan tentang order block? Ada pertanyaan, teman-teman? Ada pertanyaan tentang order block? Karena ini bisa digunakan di semua ya. Saya coba gunakan di Bitcoin ya. Bitcoin. Wah, kayaknya Bitcoin ini lagi terbang ya. Bitcoin lagi terbang lagi sekarang. Oke, kita coba lihat di Bitcoin, apakah ini bisa digunakan di Bitcoin. Coba kita gunakan di acuan time frame 4 ya. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Per USD-an. Oke. Oke, habis itu saya akan cek, akan lihatin contoh order block yang gagal ya. Pertanyaan cukup bagus, nanti saya akan kasih contohnya. Contoh yang sekarang kita bagaimana cara memprediksi price open reversal saat sedang all time high di gold. Gini, ini di luar out of topic ya. Kalau teman-teman misalkan lihat di gold ini kan sebenarnya kita nggak ngelihat ya ada histori di bagian belakang gitu, di bagian ujungnya nggak ada histori gitu, karena dia membuat high yang lebih tinggi. Gimana triknya? Triknya sebenarnya kita nggak menggunakan cara yang biasa, tapi kita menggunakan alat bantu, menggunakan Fibonacci projection, ya, menggunakan Fibonacci projection. Contoh kayak di sini, saya akan marking dari sini untuk membantu saya akan sampai mana. Oke, saya akan saya balik cara tarikannya, teman-teman. Saya tarik tarikannya, saya balik. Nah, dari sini kita bisa tahu nih area-area yang mungkin akan dikejar market ini kemungkinan di 3,618. Kita nggak punya data di masa lalunya, tapi kita bisa menggunakan dynamic support resistance yang menggunakan Fibonacci. Gitu ya. Oke, apa syaratnya terbentuk order block? Sebaiknya berada pada trend continuation, itu satu.
Yang lebih ideal lagi terjadinya liquidity. Maka kira-kira bentukan dari order block itu sendiri itu formasinya akan kayak gini. Ini menjawab pertanyaan dari siapa tadi? Dari Om Nick ya. Nah, ini dia. Jadi pastikan dia terjadi trend continuation. Di sini adalah di bagian low-nya gitu ya, swing low-nya, market terjadi liquidity. Jadi pastikan begini. Kalau mau ideal banget ya, market begini, lalu dia membuat low, membuat liquidity, lalu dia bergerak naik. Itu biasanya area ini akan sangat bagus banget. Gitu ya. Oke, untuk itu udah kejawab. Apa syarat terbentuk order block? Udah tadi saya sudah bahas. Kemudian syarat menjadi OB yang valid dan kuat memiliki unsur apa? Untuk kriteria sebuah OB yang baik, ya tadi saya sudah sampaikan ya, maka kita bisa menggunakan pendekatan dari S&D score system. Jadi ini ada semacam checklist. Pastikan ada imbalance. Imbalance berarti adanya fair value gap, itu juga salah satu imbalance. Kalau dia ada gap, itu bagus banget. Jadi itu bisa jadi kriterianya, dan itu saya bahas semuanya ada di sini. Jadi pastikan teman-teman udah ngerti cara marking zone yang benar, kemudian sesuai kriteria base yang bagus atau enggak. Itu menggunakan checklist S&D score system yang udah saya susun rapi di ebook SMC Mastery ini. Gitu ya. Siap. Cukup jelas. Om, kalau pending order biar tidak terkena liquidity, SL di mana? Oke, pertanyaan bagus. Kalau biar supaya nggak kena liquidity, sebaiknya meletakkan stop loss itu di origin base-nya. Maksudnya di base utamanya, ya. Contoh nih, kalau kita pakai contoh di gold ya, contoh di gold nih. Ini kemarin ada contoh kasus yang cukup menarik menurut saya, yang bisa jadi ini ya, bisa jadi sebuah contoh kasus ya. Ini contoh di sini. Oke, tapi saya lihat di bagian sini, ini ada low, anggap ini belum kejadian, anggap belum kejadian. Oke, dan ini contoh yang cukup bagus bagaimana sebuah zone terbentuk di sini. Oke, dan seandainya area ini bisa jadi area buy karena kita melihat terjadinya market structure yang berubah di sini, gitu ya. Karena market sini kan membuat gini ya, logikanya ya, membuat lower low, membuat lower high, membuat lower low, membuat higher high di situ. Maka sebenarnya kalau kita tarik Fibonacci dari low ini terhadap high-nya, ya kira-kira di area 61,8. Nah, sebaiknya kalau misalkan teman-teman nge-buy di sini, sebaiknya SL-nya itu di bawah dari zone-nya. Ini adalah origin base. Kenapa? Karena market kadang-kadang suka bikin reset. Reset gimana? Resetnya itu dia membuat new low lagi, teman-teman. Lihat di sini. First time back pertama kali, ini harga memang naik ke atas. Tapi biasanya terjadinya sebuah kenaikan yang signifikan itu justru terjadi biasanya, ini karakteristik di gold juga ya. Dia tuh pasti begini. Entah bagaimana ceritanya, dia kayak nge-liquidity dulu. Itu kemungkinan besar akan kayak gitu. Jadi jangan sampai teman-teman udah nge-buy di sini, lalu ketika Anda nge-buy, Anda letakin SL-nya di sini gitu. Nah, ini bisa bahaya gitu loh. Contoh Anda udah profit di sini nih. Tiba-tiba karena Anda udah merasa nyaman, udah aman, wah, saya TP di atas nih. Ya kan? Padahal nggak di situ. TP kita harusnya nggak di situ. TP kita harusnya di sini, memang harusnya di situ. Kenapa? Karena ini sebenarnya rally based drop. Bukan menggunakan titik high-nya atau titik resistennya, tapi menggunakan sebuah zone-nya. Nah, ini yang saya maksud sebagai origin base. Jadi SL kita tuh selalu letakin pada zone yang utamanya. Ya, pada zone yang utamanya. Oke, kemudian acuan time frame daily apa bisa di H4? Bisa. Di H4 bisa, di H1 bisa. Kalau di gold di M30 juga mainkan. Ya, karena itu respect kok. Ya, karena itu respected banget gitu di situ. Coba kita lihat US dollar ya. US dollar kayaknya lagi longsor ya. Serem ya, lagi longsor lumayan jauh ya teman-teman ya. Oke, kita ambil contoh lagi di jebol dong ya GU ya, terbang tinggi dong. Oke, kemungkinan besar GU akan terbang ya teman-teman. Jadi
Nah, ini dia. Seandainya TGU terbang ini, maka ini valid liquidity. Seandainya ini dijebol dan bearish order block ini dijebol, maka ini valid tren berubah. Udah tren berubah, ya. Tren berubah di sini. Saya lagi nungguin dia ngebreak ya. Kalau dia ngebreak hari ini ya, ya kita ngelihat sah terjadi sebuah liquidity. Kalau kita gunakan di H4, ini candle-nya close. Coba kita gunakan di daily, candle-nya close? Enggak close. Ya kan? Ini enggak close, teman-teman. Nah, apakah ini bisa jadi sebuah zone lagi di masa lalu, di masa mendatang gitu maksud saya? Bisa jadi wilayah zone penting? Jawabannya bisa banget. Bisa banget. Jadi kalau mau saya adjust gini di dalam zone-nya ini, saya mau adjust gitu misalkan. Mana zone saya? Ini. Nah, ini jadi zone saya nih. Nah, ini adalah bullish order block. Oke. Dengan catatan apa? Dengan catatan nanti dia ngebreak di atas. Contoh ya, ini belum kejadian. Seandainya begini, set naik ke atas, maka in case tiba-tiba dia pullback, ini jadi wilayah dari bullish order block. Kenapa? Karena market udah terjadi sebuah liquidity lagi. Nih perhatikan kembali teman-teman, ini juga terjadi liquidity, ya terjadi liquidity di sebelumnya, dan ini menciptakan sebuah zone. Anda bisa sikat buy di sini. Ya, Anda bisa buy di sini karena dia karakteristiknya kalau dia udah membuat liquidity, dia akan membuat zone lagi di situ dan itu bisa memantulkan harga kembali. Ya, jadi ini jadi area yang eh, bisa jadi area untuk melakukan entry buy di area itu. Oke, ada pertanyaan sebelum sesi kita tutup, teman-teman? Ada pertanyaan? Aman? Nah, teman-teman gini, eh, kalau teman-teman mau belajar lebih jauh, teman-teman ya, dan ini tadi ada yang nanya gimana dapetin e-book ya. Oke, dan kabar baiknya ya, insya Allah nanti dalam beberapa hari ke depan, ya beberapa hari ke depan atau minggu depan barangkali, teman-teman, kita akan adakan offline training. Kita akan adakan offline training langsung tatap muka. Itu akan lebih enak, lebih seru, teman-teman ya. Itu lebih seru. Nanti kita akan bahas semuanya. Mungkin beberapa hal yang saya nggak cover di sini kayak multi time frame analysis, terus gimana cara menemukan POI yang bagus, terus gimana cara untuk menilai sebuah zone ini nahan atau enggak dengan menggunakan compression dan segala macam. Dan ada beberapa hal lain, apakah ada sebuah order block yang gagal, dan ketika gagal itu jadi apa nantinya, menjadi sebuah zona yang penting, itu kita bahas nanti di kelas offline training yang insya Allah saya adakan di minggu depan ya, mungkin sebentar dulu saya lupa tanggal berapa, at least mungkin hari Minggu, itu tanggal 14 ya.